Halo, brother and sister, para pengusaha UMKM dan IKM di seluruh Indonesia. Saat ini, banyak usaha yang sempat viral lalu sepi. Sayangnya, masih sedikit di antara mereka, para pelaku bisnis di UMKM maupun IKM, yang mau tahu dan mencari penyebab apa alasannya. Mereka bukannya introspeksi, tapi malah main geser sana, geser sini, dan atau bahkan pecat sana, pecat sini, ambil sana, ambil sini, rekrut sana, rekrut sini. Apa sih susahnya menyempatkan waktu untuk introspeksi? Atau jangan-jangan belum ngeh apa itu introspeksi? Introspeksi itu merupakan proses berpikir dari seseorang. Dia merenungkan diri sendiri, menata pikiran, mengelola emosi, mengasah ingatan dan pengalaman yang telah dia lakukan. Mengapa saya harus introspeksi? Justru usaha saya lagi sepi. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Dengan melakukan introspeksi diri, Anda dapat membentuk kepribadian yang jauh lebih baik. Yang tadinya suka menunda pekerjaan atau ibadah di akhir waktu, mulai sekarang coba ubahlah di awal waktu. Yang tadinya suka gerusa-gerusu, sekarang harus lebih tenang dalam menyikapi semua permasalahan maupun kegiatan. Gerusa-gerusu itu apa ya? Gerusa-gerusu dalam bahasa Indonesia itu artinya serba terburu-buru, tidak berpikir panjang dalam menyikapi sesuatu. Orang yang model seperti ini sering mengambil suatu keputusan yang tidak bijaksana dan berakibat dia akan menghadapi masalah yang rumit di kemudian hari. Kembali ke topik mengapa saya harus introspeksi justru saat usaha lagi sepi. Introspeksi dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Introspeksi dapat membantu mengatasi tantangan hidup dan bermanfaat untuk kesehatan mental maupun kesehatan Anda sendiri, artinya tubuh menjadi sehat. Kalau kita sudah tahu apa manfaat dari introspeksi, maka jangan cuma oke, tapi segera action. Ambil buku kosong, lalu beri judul, labeli dengan judul introspeksi diri. Kemudian, seluruh apa yang Anda pikirkan, baik itu ide, kegagalan, rencana kerja, atau perasaan, itu tuangkan dalam buku tersebut. Jika Anda menulis secara teratur dan menggunakannya sebagai jurnal, maka itu akan menjadi sarana refleksi yang nantinya akan dapat membantu Anda dalam memecahkan suatu masalah. Viral lalu sepi. Penyebabnya adalah, secara umum, efek viral yang sementara ini mendorong suatu tren yang sesaat, atau di dalam bahasa media sosial ini disebut sebagai hype. Jadi, efek viral yang sementara itu merupakan suatu tren yang sesaat, sifatnya tidak permanen. Yang kedua, karena tidak melakukan suatu inovasi atau menghadirkan hal yang baru, sehingga konsumen menjadi bosan. Lalu, penyebab lainnya adalah produk atau layanan jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang tadinya bagus, tapi ketika ramai, justru kualitasnya menurun. Baik dari sisi produk itu sendiri, maupun sisi pelayan. Catat ini, brother. Nah, yang paling sering terjadi adalah kurangnya strategi pemasaran berkelanjutan. Sustainable. Banyak pengusaha yang mempekerjakan divisi Markom asal bisa bikin postingan, asal bagus menulis, asal pandai berbicara, asal wajahnya cantik, asal wajahnya ganteng, bisa bikin video, maka direkrut. Ya, benar atau benar? Biasanya bisa salah juga sih. Nah, di sini
Perilaku pengusaha yang mempekerjakan divisi Markom asal bisa bikin postingan di sosial media ini, dan si bos itu cuma ngeceknya pada berapa sih jumlah tiap postingannya yang di love, kemudian yang di komen, yang disimpan, dan melihatnya pada insight untuk melihat suatu konversi. Nah ini brother, padahal yang namanya Markom itu harusnya melakukan suatu kegiatan yang harus lebih penting. Di antaranya adalah membangun suatu identitas merek yang autentik dan konsisten. Kemudian yang kedua, Markom itu harus membuat suatu social media management. Kemudian tambah lagi ya, itu cobalah luncurkan suatu produk atau layanan yang baru secara berkala untuk menarik minat konsumen, baik konsumen yang sudah lalu, konsumen lama, atau konsumen yang baru. Kemudian, tidak melakukan pengumpulan data atau feedback umpan balik dari pelanggan. Mana kelompok yang cool, warm, hot, atau customer. Apa itu kelompok cool, warm, hot, dan customer? Waduh, tambah pusing lagi nih ya. Sudah usahanya lagi sepi, malah disuruh belajar lagi. Cool itu, brother, adalah semua saja pasar yang belum mengenal produk kita. Sedangkan warm, itu mereka yang sudah mulai tertarik dan mulai tanya-tanya. Dan hot, panas ini ya, itu adalah kelompok yang memiliki suatu minat beli tapi belum memutuskan untuk membeli. Mereka masih membandingkan sana sini. Dan yang keempat ini adalah yang diharapkan oleh kita, customer, yaitu mereka yang memiliki 6 need, authority, money, dan melakukan suatu transaksi pembelian atau closing. Coba luangkan, tanya dan cek laporan Markom. Sejauh mana mereka mendokumentasikan daftar pasar kelompok cool, warm, hot, atau customer. Gitu ya, brother. Dan coba cek apa yang mereka rencanakan, rencana kerja ini, untuk mengelola keempat kelompok tersebut. Kalau Markom Anda belum melakukan ini, ya Anda harus segera mencari mentor atau pakar marketing yang Anda percaya telaten dalam membimbing dan mau meminterkan divisi Markom Anda. Kembali ke viral lalu sepi, brother. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah fokus kepada kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Lalu, teruslah berinovasi agar tetap relevan. Jangan lupa bangun brand awareness yang konsisten dan bukan menuju viralitas saja. Kemudian manfaatkan data pelanggan untuk menciptakan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, siapkan sistem operasional yang mampu menghadapi lonjakan permintaan atau demand pasar. Dan satu lagi, brother, latih mereka dengan keterampilan pelayanan prima. Salam kompeten.